Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam, buah cermin. Yang hadirnya rame, tapi jawab salamnya belum kompak. Buah-buahan. Salam, buah pepaya. Yang jawab salamnya kompak, kita doain masuk surga. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Arsalahu Allahu rahmatan lil anam id laulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am wa ala alihi al-bararatil kiram wa sahbihi masahbihi az-zalam wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin tantiqu jami'ul a'dha wa yahkumu bihi lisan. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilih wa ma zala qailan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ma wadda'aka wa ma qala. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi yaqul sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atakum Ramadan syahrun futihat bihi abwabul jannah wa ghulifat bihi abwabun nar wa suddifat asyayatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahirin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin, sidang salat subuh Masjid Kuba Pondok Maharta yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama mohon maaf ini duduk di bangku padahal masih bocah ya, kudunya mah di bawah juga, cuman katanya kalau di bawah orang kelihatan. Tadi saya ditanya mau di mimbar apa di bangku. Kalau di mimbar orang celana ilmu mana sih orangnya, siapa sih ngomong katanya. Jadi dikasih bangku, Masya Allah, dikasih bangku, mohon maaf lahir batin
Kata Rasul, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir man syarafa kabirina. Bukan golonganku, kata Rasul, mereka yang gak sayang sama yang kecil dan tidak hormat kepada yang besar. Mohon izin pada para guru, para orang tua, para sepuh DKM Masjid Kuban, berkhusus ayahanda Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Ahmad Marzuki yang alhamdulillah saya dibawa kemari. Puluhan tahun yang lalu saya kalau wayang gini bayang subuh langsung nyancang kebo. Saya tinggal di Joglo, cuman mainnya di Pondok Jagung. Ngapain? Mempanen kebo. Jadi bapak saya punya 3 kebo, itu ngempanennya di Pondok Jagung. Cuman kebo kalau belum buah, belum mandi, makanya ogah-ogahan. Di mana mandiinnya? Di Kalimaharta. Ini bareng ngelengon, bareng ngempanen, mandiin di kali. Makanya tadi saya jam 3 udah di kali, nostalgia. Ini kali tempat duduk, tempat mandiin kebo. Cuman mandiin dulu nggak pakai sikat, pakai alang-alang. Sekarang kalinya udah bagus, makin lama makin tinggi kalinya. Kayaknya makin lama makin kayak apartemen kayaknya. Ya. Ala kulli hal, di antara kali masuk kemari udah lama betul, alhamdulillah. Baru kali ini Allah izinkan silaturahim. Itu artinya Allah masih sayang dengan kita. Allah berikan kesempatan untuk apa? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bumi-bumi Allah di antaranya Pondok Maharta ini akan cerita bahwa di antara kali, di antara perumahan, bahkan ada bangunan yang sedang diusahakan berdiri kokoh untuk li'ilai kalimatillah. Ini akan tuhadis, nanti akan ngomong semua. Bapak yang tadi sholat di sini pindah duduk ke sana, ini akan ngomong semua. Juga karpet dan seterusnya. Tuhadisu akhbaraha. Bumi akan laporan. Di saat apa? Tukallimuna aydihim, yang ngomong tangan kita, mulut tidak bisa ngomong, kaki bersaksi, yang bicara bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah salat kita ini menghantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Maka tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Enggak apa-apa sholatnya pakai masker ya. Saya kadang-kadang mohon maaf kalau ngomongnya pakai masker suka kagak jelas ya, makanya saya buka ya. Kadang-kadang pakai masker juga lupa di mata, makanya kan ribet, susah ya kan? Mau ngomong juga ribet, mau bayar juga ribet. Tapi kalau kita bersyukur hari ini kita sehat, kemarin kita sehat, mudah-mudahan orang lain kalau kita tengok nih, dulu kita depan rumah kita, depan rumah saya persis, orangnya udah kagak ada. Padahal biasa ngobrol, biasa kemana aja nemu dia. Sekarang udah gak bisa nemu, kenapa? Allah sudah lebih sayang. Kita ingat-ingat lagi, teman kita semua boleh jadi mohon maaf yang dulu sama-sama kita hari ini sudah tidak bisa kita sapa, kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau itu corona, mau itu yang datang dari Cina yang namanya COVID-19, mau itu yang namanya datang dari Inggris yang namanya COVID-21. Pada nonton dia ya. Atau yang gelombang ketiga yang katanya yang akhirnya menutup jamaah umroh untuk berangkat umroh Ramadan dibatalkan semua, baru boleh berangkat nanti 17 Mei 2021. Ada gelombang 3, wallahu a'lam. Yang penting kalau kita bersyukur, sholat subuh kita masih terus berjamaah, insya Allah Allah tambahkan nikmat kita. Amin ya rabbal alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Sehat juga ada caranya. Bagaimana caranya? Kedua, man shalla alayya salatan sallallahu biha ashran. Siapa yang bersalat pada Rasul satu kali dibalas 10 kali. Berhenti di situ? Enggak. Dijamin kita sehat, dijamin kita selamat dari corona. Kita keluar tiap hari misalnya cari nafkah buat anak, istri dan keluarga. Berpapasan, bahkan kita bukan berpapasan lagi, bersalaman dan mungkin bertabrakan karena memang medannya nggak bisa dielakkan. Tapi begitu kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, man shalla alaihi salatan, siapa yang bersalat pada aku satu kali, sallallahu alaihi biha asyran, Allah ganti 10 komanya. Ini yang penting. Wa khutta anhu asyra khataya, Allah jamin dia asyra khataya, dijauhkan dari 10 bencana, 10 penyakit, 10 kepayahan. Orang dia terinfeksi, berhadapan dengan kita, salaman sama kita, berpapasan sama kita, kita selawat, khutbah, diputus sama Allah. Siapa yang janji baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Wa rufi'at anhu asyra darajat, diangkat kita 10 derajat. Biar kata susah, biar kata sulit, biar kata ribet. Karena setahun ini corona, kita masih ingat betul bahwa Sya'ban kemarin, bahkan di akhir-akhir Sya'ban kayak begini, turun resolusi, turun fatwa MUI, turun perda, turun macam-macam. Yang akhirnya apa? Membatasi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu kita kaji, begitu kita lihat, oh protokol kesehatan 5M itu bukan dari Satgas Covid doang. 14 abad yang lalu Rasul udah ngajarin kita yang namanya cuci tangan, yang namanya pakai hand sanitizer. Itu sejak lama 14 abad yang lalu sudah diajarkan kepada kita. Semalam kita tidur nggak soal mandi begadang baiknya. Bangun kita, ya kan, sebelum tidur sunahnya apa? Tutupin itu tempayan, tutupin tempat-tempat minum, agfilu ilhina, tutupin tempat-tempat makanan dan minuman. Begitu kita bangun, fala takmisha, jangan sekali-kali kita ngintip. Bangun tidur, pisang goreng nih, nasi uduk matang juga, cobain nggak boleh. Kenapa? Kata Nabi, fala tadri aina batat sijadahu. Kita nggak pernah tahu tangan kita kemana ketika kita tidur. Ada yang nyamuk datang begini doang, ada yang gemes banget, ada yang dikit doang kan keluarnya, ada yang datangnya dikit doang, ada yang semua juga, sampai selangkangan juga. Batas ya, nggak boleh kita. Protokol kesehatan itu berlaku sejak 14 abad yang lalu. Maka Rasul melarang kita memegang apapun, fala tamishu, jangan pernah sentuh sebelum kita tohar. Makanya orang tua kita dulu umurnya panjang-panjang. Kenapa? Bukan cuma tohar, sebelum sembahyang subuh mandi dia. Sebelum dia ngamal kebo udah mandi duluan, bersih, sehat. Maka kita bersyukur, mudah-mudahan syukur selawat Allah panjangkan umur kita sehingga kita sampai kepada niat Masjid Quba bahwa kita hari ini menyongsong Ramadan 1442. Amin ya rabbal alamin. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, udah banyak bertebaran. Ada maklumat yang keluar bahwa tanggal 12 April ya, 12 April ini bulan April kayaknya, bulan April itu konjungsi ya, kalau bahasa orang astronomi konjungsi itu garis lurus antara bumi dan bulan ya dengan matahari sejajar.
Itu kapan? 12 Juni pukul 14.02. Ini maklumat yang sudah pada keluar. Ya, Bapak Ibu boleh lihat di internet, di macam-macam, di Republik, macam-macam sudah keluar maklumat-maklumat yang menyatakan akan datangnya bulan suci Ramadan. Kalau jam 14.02 konjungsi, itu artinya boleh juga nanti kalau yang punya waktu naik ke atas CBD Ciledug. Saya sering kadang-kadang di atas itu karena memang dia rada tinggi, terus bisa kelihatan tuh dari mulai biru kemudian jadi agak-agak jingga merah kemudian jadi hitam. Ya. Itu artinya maklumat yang keluar 14.02 itu konjungsi, itu artinya dia berada pada 0,3 derajat. Sepakat 6 negara termasuk Indonesia, Malaysia, kalau bulan udah 2 derajat itu berarti sudah pergantian hari. Maka bisa dipastikan sore harinya boleh jadi 5 tahun ini saya perhatikan sama ya dengan fenomena yang berkembang dengan sidang isbat ya, itu boleh jadi kalau memang Allah izinkan dan tidak berubah dan disepakati oleh BHR, Badan Hisab Ruqyah Kementerian Agama, diketuk palunya sudah masuk, maka boleh jadi 12 April malam itu kalau nggak salah Selasa malam itu sudah tarawih. Bahkan Idul Fitrinya udah dikabarin nggak boleh mudik. Udah kemarin udah dengar itu kan ya, udah diumumin nggak boleh. Pulang kampung boleh nggak? Yang kampungnya di sini, mudiknya nggak boleh, kampung boleh. Kenapa? Karena bisa diprediksi lebarannya Idul Fitrinya masuk di tanggal 12 Mei ya, pukul 12.015 dan itu konjungsi berarti sorenya udah masuk Syawal. Maka bisa dipastikan 12 malam sudah tidak tarawih dan 13 Mei hari Kamis itu Idul Fitri ya. Besoknya Jumatan. Jadi yang gak ketemu Idul Fitri bisa ketemu Jumatan dan bisa silaturahim. Ini kita bersyukur agama kita banyak sekali memberikan informasi-informasi. Dengan apa? Dengan ilmu-ilmu yang Allah telah turunkan. Maka kemarin kita sangat bersedih, banyak guru-guru kita, orang tua kita yang pelan-pelan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yahbidul ilma intiza'an yantasi'u ilahilah. Allah mengambil ilmunya enggak sekonyong-konyong, enggak nyabut punah. Bukan dengan doa, tapi dengan apa? Biqaudil ulama, diwafatkannya ulama-ulama kita. Maka kita mudah-mudahan DKM, para guru, masuk berubah seluruhnya, orang tua yang kita nggak sebutin satu persatu. Al-Imam Ibnu Sufyan Ibnu Uyainah, gurunya Imam Syafi'i menyatakan kalau kita nggak bisa nyebutin atu-atu ya kan? Maka idrikrihim ahli sholat, orang-orang yang soleh ketika dia bersama kita, hadir bersama kita, disebut aja namanya, turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadlan bihudurihim, apalagi sampai hadir. Maka mudah-mudahan orang tua kita semua sehat walafiat, kita semua panjang umur manfaat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka bagaimana kita menyongsong Ramadan yang sudah di depan mata, Sya'ban yang hampir sebentar lagi meninggalkan kita ya, boleh jadi ya kan, sekarang hari Jumat depan boleh jadi itu adalah Jumat terakhir kita di Sya'ban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya tinggal satu kali Jumat maka kita ketemu Jumatnya Ramadan. Apa
upaya kita dalam rangka menyongsong. Karena kalau kata-kata menyongsong berarti itu ada strategi, ada fiqhul aulawiyah, ada yang harus kita dulukan dalam beribadah kepada Allah, ada prioritas yang kita jalankan, ada upaya yang kita jalankan di samping aktivitas ibadah yang luar biasa. Paling tidak insya Allah 5 hal upaya yang bisa kita kerjakan dalam rangka menyongsong Ramadan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengingatkan saya pribadi dan sama-sama kita mengingat kembali bahwa Ramadan ini adalah nantinya akan sangat berimplikasi dengan aktivitas kita. Maka yang pertama adalah bagaimana kita bisa taubatan nasuha. Kita bisa kembali kepada taubat yang utuh. Ada orang mohon maaf lahir batin dikit-dikit astagfirullah, dikit-dikit astagfirullah. Habis narik kuping bocah karena bandel banget, ya kan? Begitu ingat astagfirullah. Padahal yang paling penting bukan di kita istighfarnya, tapi memahami kenapa kita beristighfar. Jadi kalau ada orang kemudian tiba-tiba astagfirullah karena dia merasa dosa, tapi tidak menyesal kenapa dia kemudian beristighfar, kata Imam Syafi'i, fahuwa kal mustahzi. Dia seperti orang yang mengejek-ngejek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh-boleh saja kita beristighfar kalau kita merasa salah, tapi yang paling penting adalah memahami kenapa kita salah. Sehingga yang pertama sebetulnya bukan istighfar, yang pertama adalah an-nadam. Syarat kita untuk taubatan nasuha yang pertama adalah an-nadam. Kita merasa betul-betul menyesal, sehingga la sagair ma'al istimrar, tidak ada dosa kecil yang berketerusan, walal kabair ma'al istighfar, tidak ada dosa besar yang kalau kita gempur dengan istighfar. Makanya orang tua dulu biasanya dulu sebelum Ramadan, begitu masuk Ramadan itu pada mandi keramas pakai merang. Merangnya nggak tahu udah masih ada apa ada itu. Kalau sekarang ada ya, ada menjarang, direndam dulu. Itu memang beda rasanya, bersih. Meskipun merangnya sudah sangat jarang. Maka kata Rasul, ma min muslimin yadnibu dzanban summa yatatahhar thumma yusalli rak'atain thumma yastaghfirullah faghfarallahu dzunubah. Setiap muslim ketika ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna di hadapannya, maka kemudian dia yudnibu dzanban, merasa ada yang salah, merasa ada yang khilaf, merasa ada yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ngapain? Sumaya tantohar, dia bersuci, mandi. Bagaimana cara mandinya? Lah anaknya udah 3, bagaimana cara mandinya? Anaknya udah 5, berarti mandinya apa? Mandi wajib, mandi bersih. Bagaimana caranya? Basah semua. Kalau baginya di kali harta boleh enggak? Boleh. Ya kan? Mandi nyemplung di kali harta boleh. Bukan cuma dosa doang yang hilang, orang-orangnya hilang. Begitu dia nyemplung, itu bukan dosa ya doang yang hilang, orang-orangnya sekali. Mandi, kita sudah belajar banyak dari guru kita bagaimana cara mandi. Kemudian ngapain? Sholat raka'atain, sholat 2 rakaat. Maka kita mengenal sholat taubat. Kemudian ngapain? Summa yastaghfirullah. Kemudian dia
beristighfar kepada Allah karena udah merasa nadam, sudah merasa menyesal, sudah mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita pernah zalim dengan istri kita. Istri kita nanya, "Bang, duit belanja tambahin apa?" Bocah mau nyari sendal di pasar malam. Kita bilang agak ada. Padahal di celana kita ada 2 juta. Itu emaknya bini kita pagi-pagi ngeberesin celana kita mau nyuci. Begitu dirogoh, nggak ada duit. Itu 2 juta berapa? Zalim kita. Punya utang sama tetangga, minjem duit waktu kondangan beli bensin 10.000. Begitu meraba-raba kagak ada recehan. Lu nyari duit berapa cepat beli bensin doang. Minjem berarti utang. Utangnya 10.000 agak dibayar-bayar tiap hari. Makanannya GoFood mulu, GoFood. Gojek dateng, Gojek dateng. Yang lewat macam-macam. Ya kan, makanan-makanan yang enak, yang baunya udah kecium meskipun orangnya udah pergi. Udah gitu nenteng duren. Utangnya belum dibayar. Zalim deh. Zalim matlul ghani zulmun. Dia punya duit lah beli duren, dia punya duit makanannya enak, tapi nggak bayar utang, maklum, menunda padahal dia tahu, maka dia zalim. Utangnya 2 juta, utangnya 1 juta, punya duit 200 nggak dipakai. Orangnya nanya, belum ada, padahal 200 sudah dipakai. Mestinya apa? Cicil. Rasul begitu menyolatkan orang yang wafat. Pertanyaan pertama, alihadal mayit dainun, apakah ini mayat punya utang? Ketika ada yang bilang lahu dinarain ya Rasulullah, dia punya utang 2 dinar, fanqala, ditinggal sama Rasul. Ayo, kezaliman apapun yang pernah kita lakukan, baik itu sirran wa alaniyatan, baik itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, promosi jabatan, berangkat kemana? Sumedang. Pergi kemana? Pelabuhan Ratu. Ngapain? Cuma ngambil air doang. Di Pelabuhan Ratu tuh pas belokan pertigaan, perhatiin orang pelatnya B pada ngambil air, nggak boleh diciduk airnya, dorong-dorong doang. Ini kayak orang bego dia, kayak orang PK. Masukin air, didorong-dorong doang. Kapan mau masuknya? Begitu nyampe di sini, mohon maaf, buka kios, buka toko, bukannya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul bismillah, aku mulai dengan nama Allah. Bukan, dikepret-keperetin di dagangannya, di kiosnya. Itu kan sirron, nggak terang-terangan. Peginya juga jam 12 malam, Pelabuhan Ratu nggak kelihatan. Subuh udah nyampe lagi. Itu sirron. Promosi jabatan berapa banyak, mohon maaf, di parkiran, diselipin tuh, di jok motor, di jok mobil. Buat apa Pak? Ya saling biaya urusan. Lah apa hubungan apa yang diselipin? Lah sholatnya bareng sama kita, Allahu Akbar, angkat tangannya dua-duanya. Iya karena abu dua iya karena kalau kita beribadah sujud kepada Allah, mintanya nasta'innya kepada Allah. Jangan tukar somadiyatullah, jangan pernah tukar eksistensi Allah. Ngadepnya ke Allah, salatnya ke Allah, mintanya bukan kepada Allah. Ini kan zalim. Udah apapun ceritanya kita tinggalkan, kita mandi wajib, sholat, kemudian 2 rakaat, kemudian apa? Ya astagfirullah, pelan-pelan sampai nunggu cucu main ntar nih, kan ini tanggal merah ya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal sambil
ikan cupang. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bininya nasi teh manis, ya kan? Robi filni ilman, terus sampai apa tuh kita baca. Pagi paling enak kan kita minum teh, betul. Ini nanti insya Allah katanya ada saya juga beliau. Iya, habis ngaji makan nasi uduk, ya kan? Anget-anget, terus apa? Megang duit 10 juta. Makanya depannya belum mulai gacor. Bapak mau puasa lagi. Ini udah nasi uduk orang, ya kan? Teh manis kagak misalnya. Burung kagak gacor, bini gacor banget. Gacor banget, ini udah mau puasa, menerowahan, kapan rowahan kita? Oh, bapak udah kagak ada, mau udah kagak ada, kapan rowahannya kita? Kapan kita doain bapak kita? Belum lagi bocah, belum ini. Belum, bini kita gacor banget. Bini begitu bikinin kandang aja. Atau ya kita sama-sama taubatan nasuha. Dengan ngapain Pak? Kita sering-sering kita beristighfar. Tiba waktunya kita mandi zunub, bersih semua, kita mandi wajib, untuk kemudian kita sholat 2 rakaat. Kemudian kita jangan lepas dari istighfar. Man laziman istighfar, siapa yang terus terbiasa beristighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin haraja. Allah ja'alallah bikinin tuh jalanan dhiqin haraja, dari sesuatu yang kayaknya ribet banget. Wa min hammin faraja, sesuatu yang kayaknya nggak mungkin, mustahil, ribet ya. Tapi Allah gampang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki dari yang tidak terduga-duga. Bukan dari kita doang kan? Mungkin anak kita diterima pekerjaan, mungkin anak kita ditambahin ongkos makannya, mungkin boleh jadi mantu kita itu naik jabatan dan seterusnya. Semua Allah berikan lewat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terpenting kesehatan kita. Ada orang tiap hari kudu minum obat satunya, 1 butirnya itu 6 juta. 6 juta. Lah kita minum air putih doang kan, alhamdulillah. Ada orang ya, sehari itu ditakar minumnya 240 ml yang aku gelas kecil tuh. Nggak boleh dia dari pagi sampai sore itu lebih. Begitu lebih ngembeng di jantungnya, jantung nggak bisa mompa, akhirnya klepnya nggak berfungsi sehingga bisa fatal. Maka sehari itu cukup 1 gelas air putih. Kita galon-galonnya kita bawa. Minum air putih, kita minum alhamdulillah. Itu yang paling penting, sehat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mohon maaf udah rapi mau berangkat subuh sholat, tapi kenapa? Asal sholatnya kampung. Lu nggak masjid duluan dah, ini gue berasa orang ini, tak gue nyusul kayak begitu. Artinya apa? Ada aja. Maka sehat itu luar biasa. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, ya, setelah kita melakukan taubatan nasuha, maka yang kedua adalah bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya, dengan innama ya'muruna masajidallah. Nanti kita buka kalau dari sini surat At-Taubah ayat 18 ya. Innama ya'muru masajidallah. Siapa mereka? 1, man amana billah, ya kan? Yang kedua, wa aqamas shalah. Yang ketiga, wa ataz zakah. Yang keempat, falam yakhsha illallah. Yang kelima, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Apalagi zaman corona begini, udah ngapain? Ke masjid,
nggak ada alasan kita nggak ke masjid. Atau 18 menegaskan kepada kita bahwa innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang meramaikan masjid. Nanti kita kalau bulan puasa ngapain? Kita nungguin yang namanya imsak, betul. Itu imsak zaman Rasul, ada namanya Abdurrahman, ya kan? Yang kemudian dia matanya buta. Satu ketika dia minta kepada Rasul, ya Rasulullah, ya kan, ana marid walaysa liqiyadah, saya lagi kurang enak badan, ya kan, dan saya yang biasa nuntun saya ke masjid itu orangnya lagi sakit, boleh nggak saya nggak ke masjid? Ya, apa kata Rasul? Atas makun nida, kamu dengar nggak suara azan? Fataba sama ya Rasul, yang sakit itu badan gak enak, mata buta. Tapi kalau yang namanya kuping mah awas. Maka kata Rasul, fa'ajibu, maka berangkatlah. Coba bayangin, orang udah tua renta, nggak ada yang nonton, matanya buta, minta dispensasi, nggak dikasih sama Rasul. Itu artinya yang megang kebanyakan dosa. Ya, buktinya tadi mohon maaf lahir batin sama orang tua kita, kalau saja merjuki, udah suaranya enak, ya kan, mic-nya juga sama, dia juga, lah kagak ngomong apa, lagi giliran saya putus-putus mulu, ya kan? Berarti memang bocah. Anak muda banyak salahnya, banyak lupanya, banyak dosanya. Ya, maka mudah-mudahan Allah ampuni, Allah gugurkan dosa kita, amin ya rabbal. Udah ke masjid, ya kan? Jangan sampai mohon maaf lahir batin kita dapat undangan cuma buat nyembayangin orang di masjid. Begitu nyampe jenazahnya, kita jangan diam aja. Bapak-bapak nanti jam sholat Jumat jangan kemana-mana ya, kita nyolatin. Begitu nyolatin, cuma Allah Akbar doang. Lah tanya, itu mayitnya laki-laki atau perempuan? Ini manggut-manggut aja. Iya begitu Allah Akbar nggak tahu niatnya apa dia, nyembayangin siapa? Tanya. Ini kebanyakan kita cuma ngomongin doang, minta tolong jangan pada berubah. Kita nyembayangin darah kita, lah siapa darah kita? Yang sering ke masjid apa kagak? Kalau dia sering ke masjid kita makin kenceng doanya. Kalau dia nggak pernah ke masjid, kita jadi pelajaran buat kita. Tanya teh itu jenazahnya lanang apa wadon? Lanang bayi, berarti usolli ala hadal mayyiti, lanang. Teh itu jenazahnya wadon apa? Wadon lagi. Berarti usolli ala hadihil maitati. Kalau satu dia laki-laki usolli ala hadal maiti, kalau perempuan usolli ala hadihil maitati. Sama apa beda? Beda. Lah kalau yang masuk teh itu jenazahnya siapa? Lanang apa wadon? Ya kalau pagi mah lanang, malam wadon. Setengah lanang setengah wadon. Lah bagaimana ya kita teh udah dijama aja. Usolli ala hada hadihil maitaton. Itu artinya mohon maaf lahir batin, kita butuh siap-siap, butuh status, bukan cuma di FB doang, di Facebook, Instagram, Twitter. Di Sya'ban kita butuh status bahwa kita menyongsong Ramadan dengan apa? Meramaikan diri kita, bukan sebagai penonton, bukan sebagai komentator, tapi kita menjadi aktor-aktor ulung dari skenario menyongsong Ramadan yang udah di depan mata, yang kemarin kita ragu-ragu, takut-takut karena kita belum tahu ilmunya. Sekarang kita udah tahu caranya, kita tahu bagaimana menjaga diri kita, maka kita menyongsong dengan apa? Berusaha untuk terus berada di dalam masjid di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
aktivitas di masjid. Siapa mereka? Satu, man amana billah, mereka yang beriman kepada Allah. Iman butuh pembuktian. Iqrarun bil lisan, ya. Sebelumnya dengan apa? Tasdiqun bil qalbi, tapi pembuktiannya wa amalun bil arkan. Tiap hari kita bersyahadat ikrar, karena apa? Timbul kita keyakinan, tapi butuh pembuktian. Di mana? Di masjid. Man aman. Yang kedua siapa? Wa aqamas shalah. Dia mendirikan salat. Wudu, begitu masuk ke masjid belum ada yang azan. Kenapa? Karena masih lama waktunya. Salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Atau kayaknya siapa? Bilal bin Rabah. Dia lebih dulu sebelum duduk dia salat 2 rakaat apa? Salat wudu, salat sunnah wudu. Itulah yang menghantarkan ketika Rasul menyatakan, ya Bilal, sami'tu da'fana 'alaika fil jannah. Aku mendengar suara nyeret daripada sendalmu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak pernah meninggalkan sholat sunnah wudu. Jadi jangan nungguin belum aja angkat umroh belum aja katanya. Udah berangkat aja, karena perintahnya innama ya'muru, pakai present continuous tense, pakai fi'lul mudhari', bukan fi'il amr disuruh baru jalan, bukan. Innama ya'muru amma wa yu'ammiru takmiran, takmir masjid. Yu'ammar present, sesuatu yang sedang akan berlangsung. Jadi sebelum aja udah jalan, bukan nungguin aja. Belum aja, belum lagi. Aqamas shalah. Yang ketiga, wa ataz zakah, mereka yang bayar zakat. Jadi kan kita alhamdulillah diimami, guru kita udah baca di rakaat pertama wasyamsi wa duhaha, sampai diingetin kita qad aflaha man tazakka. Beruntunglah mereka yang tazakka, bisa bersuci di hadapan Allah dengan apa? Ada zakah. Yang keempat, falam yakhsha illallah, dia nggak pernah takut kepada yang lain kecuali kepada Allah. Mau itu kezaliman ada, mau itu kita harus bela Islam, mau itu apapun ceritanya, kita tetap untuk meyakinkan diri kita ini pilihan kita di hadapan Allah. Tapi kita butuh persiapan, kita butuh pengkaderan, kita butuh anak-anak kita 200 orang tetap ngaji di masjid kita. Kita butuh tetap TPA ada, agar apa? Kita mungkin besok mati, kita mungkin ya kan nggak lama lagi habis kontrak kita di dunia ini, tapi anak kita bakal hidup 50, 60, 70 tahun ke depan. Sehingga apa? Yang kelima, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka Allah akan kasih jalan buat mereka. Siapa? Ulaika ayyakunu minal muhtadin, yang minta petunjuk Allah. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 2. Ya, udah ada bagian listrik lagi aja. Ya, tanggal 5 besoknya udah ada adiran lagi baik. Ya, bang itu motor cakep, motor siapa? Bukan motor saya, motor siapa? Motor si Aang. Si Aang mana? Si Aang Surah. Motor cakep punya si Aang Surah. Asal tanggal 2, tanggal 5 deg-degan mulu. Ya, ditarik dan motor budaya. Duit belum ada, ya kan? Bini gacor banget, pergi ke masjid. Makanya namanya masjid. Kenapa namanya masjid? Karena akrabu ma bihil abdu wa huwa sajid, di mana Allah letakkan kedekatan hamba dengannya ketika dia sujud
Ketika sujud namanya kita masjid, bukan majlis. Kalau majlis yang di sana, makanya namanya majlis permusyawaratan, tempat duduk-duduk, ya. Majlis. Kalau kita masjid, tempat sujud. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Bocah orang sehat ke masjid, badan gak enak ke masjid. Kenapa? Karena Allah kasih petunjuk dari apa yang kemudian kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita udah ke masjid, kita biar kata mohon maaf lahir batin, ya kan, ngobrol, nanya, cerita, pasti kita dapat apa? Ilmun bima yata'allaq min Ramadan. Kita dapat ilmu berkaitan dengan Ramadan. Ya, saya udah witir nih, tapi entar malam pengen buat tahajud. Mengapa ulang tahun? Sejujurnya dari pijit, dari bocah sampai tua banget belum pernah begitu ulang tahun tahajud. Ini keparangan Ramadan, dia ulang tahun pengen buat tahajud, tapi saya udah witir. Boleh nggak tahajud? Kalau kita di masjid kita tahu jawabannya boleh. Yang penting jangan witir lagi, karena Rasul sudah sampaikan la witrani fil laili. Jangan sampai ada dua witir di malam hari. Yang fisiknya kuat silakan kayak Umar bin Khattab ketika ditanya, ya Umar mata tutiru, Umar kamu kapan mau witir? Indah selesai ya Rasulullah, nanti sepertiga malam terakhir. Umar jenderal, idza masya istahza'al ardu, yang kalau dia jalan itu tiang-tiang pasar gemeter. Itu kalau pasar-pasar, kalau kita ke Mekah tuh di Arab Badui kan begitu, di pasar korma dulu tuh. Jadi tiang-tiangnya dari kayu. Itu kalau yang jalan berarti Umar. Orangnya belum ada, tapi begitu dia jalan istahza'a, kedengaran. Faidah takallama auja', kalau dia ngomong lantang. Faidah doroba, kalau dia mukul itu orang berdarah. Makanya dia witirnya kapan? Indah selesai ya Rasulullah. Tapi Rasul kalau ngobrol sama mertuanya Sayyidina Abi Bakar Ibn As-Siddiq, beliau menyatakan apa? Ya Abu Bakar, mata tutiru, kapan kau witir? Apa kata beliau? Ba'dal atamah. Nanti selesai semua nih, bocah udah pada tidur, emaknya tidur, ya kan? Pakaian tutup-tutupin, motor udah dikunci. Ini motor dimasukin ruangan ke dalam rumah, kuncinya nantel. Pintu kagak dikunci, biar orang bulan puasa sih, emang ada maling. Pintu kagak dikunci, motor dimasukin lah, kuncinya nantel. Yang begitu kata Rasul, at-tawakkul bi ghairil asbab la yuqbal illallah. Tawakal tanpa sebab tidak terima Allah. Karena sebelum puasa ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Rasul sampai ke Palestina, ke Masjid Aqsa, ya kan? Kemudian Jibril yang menyatakan bahwa Rasul ana wa Jibril la yafutuni wa la yafutuhu abada. Aku dengan malaikat Jibril CS benar. Enggak pernah ketinggalan Jibril dengan aku, di mana ada aku ada Jibril. Ana wa Jibril la yafutuni wa la yafutuhu abada. Tapi begitu sampai di Masjid Aqsa, kemudian Jibril jalan, dilihat Rasul di belakang. Ditanya sama malaikat Jibril, "Fama baluka ya Rasul?" Ngapain ya Rasul? Habbaratku, aku ngikat buruk. Buruk itu khas di Rasulullah, khuliqa khasan di Rasulullah, diciptakan khusus buat Rasul. Kayak HP bocah sekarang tuh kan pakai sidik jari. Kalau yang pakai babanya bisa
agak bisa, padahal yang beliin buah-buahnya, tapi buah-buahnya agak bisa makan, bocah mulai yang makan. Kenapa? Karena khusus. Buruk juga begitu, khosan di Rasulullah, diciptakan khusus buat Rasul. Tapi kenapa Rasul paham balasku? Rasul ngikat, kenapa? Kata Rasul, at-tawakkul bi ghairil asbab la yuqbal illallah. Tawakal tanpa sebab enggak diterima Allah. Tawakal itu setelah urusannya beres semua. Termasuk kita belajar bagaimana ilmu tentang Ramadan. Tetangga tarawihnya 11, tetangga tarawihnya 23, enggak apa-apa. Yang penting tarawih. Ya, tinggal yang kagak tarawih tawa-tawa, lagi pada berantem, biarin ya. Makanya jangan tarawih ada yang buah begitu kan. Lama-lama kita akan tahu ya, bahwa begitu kita sahur cukup dengan apa? Bitamrin, dengan korma. Cari korma yang rada pulen, korma yang rada enak, korma yang mahalan dikit. Jangan pelit banget beli korma 60.000 2 kilo. Beli yang enakan dikit, namanya setahun sekali baik belinya. Beli yang korma ajwa, yang pulen, yang begitu gigit lembut, ya kan, kayak makan nasi pulen. Itu cakep banget buat sahur. Siapa yang nyontohin Rasul? Rasul kalau pagi itu orang pada berebut pengen ngasih korma, termasuk Sayyidatina Hafsah yang menjadi favorit kormanya Rasul. Itu kalau makan itu Rasul udah contohin kalau sahur pakai korma begitu. Tapi kalau buka puasa pakai korma yang murah tadi itu, yang 50.000 yang 2 kilo. Kenapa? Lebih gampang cairnya. Bahkan Rasul taruh di air. Jadi sekarang air infus, ya kan? Jadi direndam dulu bisa asal, ntar begitu maghrib diambil. Baru kenapa? Biar lebih gampang dicerna. Ini sahur dari jam 2 udah bangun, motongin bawang, motongin cabai, nganuin gas, gak hidup udah kakak tahajudnya, ya kan? Habis sahur jangan nyender, ya kan, merokok, ngopi, lengkapan doanya. Padahal ayam udah kukuroyo, itu bukan kukuroyo. Ada kitab namanya Kaifa A'malahum, bagaimana Rasul bermuamalah bukan hanya dengan manusia tapi dengan hewan. Ternyata kukuroyo itu kata Imam Syafi'i bukan kukuroyo. Subhanallah. Kenapa? Karena ayam nggak bisa dibohongin. Ketika dia bunyi, dia ngelihat bahwa matanya itu menangkap cahaya infrared yang hanya bisa ditangkap oleh apa? Cahaya yang kita kenal dengan bagian dari penciptaan Allah, yaitu malaikat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur itu banyakin kita beristighfar, banyakin kita minta ampun, banyakin kita untuk minta kepada Allah. Dicari tuh, hal-hum yastaghfirun, cari hambaku yang beristighfar, cari hambaku yang minta ampun. Ini ngomong ada bunyi belum bunyi? Allah ini saya nggak bisa nilai zaman dong. Iya, 5 menit lagi kali ya. Biar surutnya kalian jalan. Kalau nggak salah surut jam 5.07 kan? Udah masuk. Terakhir kalau udah masuk. Ya. Terakhir ini. Tadi saya udah bukain pintu di depan. Saya lebih miring, paket di samping. Kenapa? Banyak pasir, banyak semen baru memang diteglok-teglokin doang. Ya kan, kita turun kaki langsung pasir pada nempel. Itu artinya yang terakhir siapin duku, siapin duit, ya. Siapin duit dari sekarang. Kalau di rumah kita biasa makan sekeluarga 4 piring,
Ramadan kali ini siapin duit buat beli 8 piring. Di rumah taruh 4 piring, yang 4 piring taruh di Masjid Kuba. Kalau biasa kita beli gorengan 10.000, siapin 20.000. 10.000 buat di rumah, 10.000 buat di masjid. Kalau biasa kita ngamal, kalau hari Jumat ntar bayar Jumat kita 50.000, nanti kita Ramadan 100.000. 10.000 masuk ke kotak, ya emang 50.000 masuk ke kotak, 50.000-nya buat beli semen. Kenapa demikian? Dawu maradikum bisadaqah. Ada sahabat yang sakit-sakit kata Rasul, dawu sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bara. Sedekah itu menjaga bencana kita, menolak bala. Bahkan ada hadis Abu Barjah Al-Aslami yang menyatakan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al, bahwa nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kaki seorang hamba la tazul, enggak bisa bergeser. Di mana? Fi mu'adatillah, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, hatta yus'al, sampai dia mampu menjawab apa yang ditanya Allah. Di antaranya min malin min aina